warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai selamat minggu naratai, salam sujud kalian melimpang, adil kata limu bacurami ke surga, sehat ke jubata. Harus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina Mawati dengan NIM 213020703087. Saya dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses kebijakan publik. Sebelum berbicara lebih lanjut tentang inti dari proses kebijakan publik, alangkah lebih baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari proses kebijakan publik itu sendiri. Proses kebijakan publik merupakan suatu proses aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan publik dan pada dasarnya bersifat politis. Proses kebijakan publik, jika ditinjau dari pelaksanaannya, merupakan proses yang kompleks dan lumayan rumit. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Depi Susanti, NIM 213020703042. Di sini saya akan menjelaskan ciri pokok kebijakan publik. Setelah membaca literatur dan referensi dari William Duff pada tahun 1999 dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik, maka menurut kelompok kami ada beberapa ciri-ciri pokok dalam kebijakan publik, yakni antara lain: 1. Saling ketergantungan, seperti yang dinyatakan oleh Facto pada tahun 1974. Masalah-masalah kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah. 2. Subjektivitas, kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasi, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif. 3. Sifat buatan, masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial. 4. Dinamika masalah kebijakan, cara pandang orang terhadap masalah akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Analisis proses kebijakan publik. Menurut kelompok kami, ada 3 hal yang harus diperhatikan dan difokuskan dalam proses analisis kebijakan publik ini. Yang pertama, fokus utamanya adalah penjelasan kebijakan publik ini. Jadi, harus adanya penjelasan dalam pembentukan kebijakan publik, bukan hanya sekedar pernyataan bahwa kebijakan ini pantas, tetapi tidak ada penjelasan di dalamnya. Yang kedua, sebab dan konsekuensi kebijakan harus diteliti dan diselidiki dengan menggunakan metodologi ilmiah. Jadi, kita harus menggunakan pendidikan atau penelitian itu harus menggunakan metodologi yang semestinya, tidak sembarangan. Yang ketiga, analisis ini dilakukan dalam rangka untuk mengamalkan teori-teori umum yang nantinya teori ini dapat diandalkan dalam proses pembuatan kebijakan publik, sehingga nanti diharapkan kebijakan publik ini dapat diterapkan di lembaga-lembaga maupun kebijakan politik lainnya. Analisis kebijakan publik ini sangat berguna dalam merumuskan ataupun mengimplementasikan kebijakan publik. Teori-teori analisis yang digunakan tadi pada akhirnya bisa kita gunakan dalam masa yang akan datang guna untuk menyempurnakan dan juga membentuk kebijakan publik yang lebih baik lagi di depan. Perkenalkan nama saya Hairul, NIM 213010703013. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen dalam sistem proses kebijakan publik, yaitu adalah langkah-langkah formal kebijakan publik mengasumsikan produksi atau output dimaksudkan untuk melakukan perilaku kelompok atau individu. Dalam hal ini, definisi tentang sebuah kebijakan publik adalah adanya fase implementasi untuk ukuran memutuskan, namun dalam kasus tertentu analisis kebijakan publik menunjukkan kegagalan aktor politik untuk campur tangan atau kurang jalan lain untuk instrumen intervensi tertentu. Dalam teori yang dikemukakan oleh Dunn mengatakan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik melibatkan 3 elemen, yaitu pelaku kebijakan, kebijakan publik, dan lingkungan kebijakan. Baik, sekian dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jody Salman Priyapanjitan dengan NIM 213020703044. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagian E mengenai aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik. Menurut kelompok kami, ada 2 klasifikasi aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik ini. Yang pertama itu adalah aktor inside government. Nah, adapun yang termasuk ke dalam aktor inside government adalah yang pertama itu adalah tentunya lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif itu terdiri dari presiden dan wakil presiden. Presiden di sini dibantu oleh staf penasihat presiden. Siapa saja staf penasihat presiden? Ada para menteri dan para kepala daerah. Yang kedua itu adalah anggota-anggota dari Badan Perwakilan Rakyat, yakni lembaga legislatif yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Yang ketiga itu adalah badan dari orang-orang yudikatif secara parsial, dan yang terakhir itu adalah birokrasi dan sekwilda. Sekwilda itu adalah sekretaris wakil daerah serta kepala kantor wilayah hingga level terbawah. Yang kedua adalah aktor outside government. Aktor outside government ini adalah aktor yang berasal dari negara lain. Adapun yang termasuk ke dalam aktor outside government yang pertama adalah kelompok-kelompok kepentingan atau interest groups yang bisa berwujud lembaga swadaya masyarakat yang bisa meliputi kelompok bisnis, perserikatan buruh, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah akademisi, peneliti, dan konsultan. Yang ketiga adalah politisi. Yang keempat adalah media massa. Yang kelima itu adalah opini publik. Yang keenam itu adalah kelompok sasaran kebijakan atau beneficiaries. Yang terakhir itu adalah lembaga-lembaga donor yang termasuk di dalamnya Bank Dunia, IMF, dan lembaga-lembaga lain. Perkenalkan nama saya Mika Finsnata dengan NIM 213020703031. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian F, yaitu tentang variabel-variabel dalam menyusun proses kebijakan publik. Menurut kelompok kami, ada beberapa variabel-variabel yang penting dalam menyusun proses kebijakan publik. Kelompok kami mengambil referensi dari seorang ahli yang bernama Jones pada tahun 1976 dalam perspektif konseptualnya, yakni sebagai berikut. A. Persepsi atau definisi. Substansi atau materi kebijakan perlu diuraikan secara jelas, termasuk latar belakang dan permasalahan yang mendorong perlunya mengangkat gagasan kebijakan tersebut. Pendefinisian yang jelas dan tegas diharapkan tidak menimbulkan multi persepsi terhadap substansi kebijakan. B. Agregasi. Identifikasi ruang lingkup dan kuantitas berbagai pihak yang akan terkena dampak sebuah kebijakan.
Materi kebijakan harus mampu mengakomodasikan berbagai kepentingan stakeholders dan shareholders secara proporsional dan berkeadilan, organ serta prioritas. C. Organisasi atau lembaga. Dalam hal ini perlu dicermati tentang record ataupun catatan dari para pelaku atau policy maker yang terlibat dalam pengusulan sebuah kebijakan. Usulan kebijakan hendaknya sesuai dengan wewenang dan otoritas instansi atau organisasi pengusul. D. Agenda setting. Tata cara ataupun prosedur yang ditempuh dalam mencapai suatu status agenda perlu dicapai dari gagasan hingga mencapai status agenda. Sosialisasi dan internalisasi kepada para stakeholders atau para pemangku kepentingan dan shareholders atau individu atau organisasi yang memiliki kepentingan. Hendaknya dilakukan sejak proses perumusan, pembahasan sampai dengan ditetapkannya suatu kebijakan. Hal ini penting untuk meminimalisasi ketidakpuasan dan pemahaman yang berbeda. Formulasi. Dalam hal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah lembaga yang mengusulkan sebuah kebijakan, sumber data, informasi termasuk ketersediaan anggaran, dasar hukum yang dijadikan acuan, dan prosedur penetapan kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, kepentingan dan ego sektoral harus diminimalisasi. Lembaga pengusul atau policy makers harus mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dalam rangka tugas pelayanannya. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadan, NIM 213020703066. Di sini saya akan membacakan poin yang G, proses dan tahapan kebijakan publik. Setelah membaca literatur dan referensi buku mengenai proses kebijakan publik menurut William Endang, maka menurut kelompok kami ada beberapa proses dan tahapan kebijakan yang penting dalam proses dan tahapan kebijakan publik, antara lain tahap penyusunan agenda. Apa sih tahap penyusunan agenda itu? Tahap penyusunan agenda adalah para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya, masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini, mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali. Sementara yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. Yang kedua, ada tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah itu didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan, atau bisa disebut dengan politi alternatif yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing, alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini, masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Yang ketiga, ada tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya, salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau perutusan peradilan.